sebaiknya kita melakukan pencegahan dan berusaha untuk mempertahankannya, mencegahnya dari kematian. Oke teman-teman, ini adalah caranya. Dan tanaman sawit yang satu ini saya menanamnya di sini dengan tujuan untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tinggi ini. Dan sawit yang satu ini termasuk kelapa sawit yang abnormal alias tidak berbuah normal, atau sering juga disebut sebagai kelapa sawit berbuah landak. Dan rencananya kalau kelapa sawit yang kecil ini sudah tumbuh, maka kelapa sawit yang tinggi ini akan ditebang. Ternyata sebelum penebangan ini terjadi, ternyata kelapa sawit ini terserang hama pucuk yang disebabkan oleh banyak hal. Kalau di video sebelumnya kita menemukan ada ulat yang menyebabkan kelapa sawit mati pucuk atau busuk pucuk. Dan daripada kita langsung mengganti dan tidak mempunyai cara lain untuk melakukan pencegahan atau penyelamatan terhadap kelapa sawit yang mengalami gangguan penyakit ini, maka saya ingin membagikan sebuah trik khusus atau cara khusus bagaimana caranya kita mempertahankan kelapa sawit ini tetap hidup. Karena itu kita akan melakukan pemotongan atau pemangkasan batang sama seperti video sebelumnya, bahwa kita melakukan pemotongan seluruh pelepah bagian atas. Dan kali ini juga kita akan mencari tahu apakah kelapa sawit ini layak untuk dicegah dari kematian atau sudah tidak bisa diharapkan. Karena itu sebagai cara pertama kita perlu ketahui berapa tinggi batang kelapa sawit yang sudah tumbuh. Kalau macam kelapa sawit yang ini yang batangnya yang keras masih di dalam tanah. Itulah teknik bagaimana cara kita memotong kelapa sawit sehingga tidak salah memotong, sehingga kelapa sawit ini bisa tumbuh. Oke lah, kita akan mencari tahu dahulu dari bagian atas, dan kita juga akan mencari tahu apakah kelapa sawit ini sudah benar-benar mati atau masih hidup. Untuk tidak menimbulkan keraguan, kita memotongnya dari bagian paling atas. Kita akan melakukan pemotongan lagi atau pemangkasan sekali lagi untuk mencari tahu letak terakhir dari pucuknya. Masih belum nampak pucuknya, kita potong lagi. Jangan ragu teman-teman, sebab batangnya ada di bawah, ada di dalam tanah. Jadi kalau bagian atas ini hanya ada pelepah.
Ini sudah semakin pendek kita memotongnya, tetapi masih belum nampak pucuk terakhirnya, dan ini harapan mulai tipis teman-teman. Kalau memang serangannya sampai ke pucuk paling sampai ke batang, berarti kelapa sawit ini tidak bisa lagi diharapkan. Oke, kita akan memotong sekali lagi teman-teman. Kita akan mencari tahu lagi apakah masih bisa selamat atau tidak. Baiklah teman-teman, setelah kita melakukan pemotongan sampai ke bagian paling bawah dan ternyata kita tidak menemukan pucuk baru, itu berarti ulat atau semacam jamur itu sudah menyebar sampai ke dalam, dan kelapa sawit jenis ini yang sudah terkena penyakit model begini tidak bisa lagi kita selamatkan. Mau tidak mau harus diganti. Jadi dalam kesempatan ini saya sarankan kepada teman-teman petani semuanya, kalau melihat serangan pucuk kelapa sawit itu baru dimulai, tidak perlu menunggu lama untuk mengatasinya. Tidak perlu menunggu lama untuk melakukan tindakan. Segera dicek, dipotong seperti video saya yang saya upload sebelum video ini. Ada satu video di sana, silahkan dicari. Di sana saya melakukan pemotongan untuk mencegah kelapa sawit dari kematian. Kalau yang seperti ini teman-teman, ini saya sudah melakukan pemotongan sampai ke paling bawah, dan ternyata ini tidak bisa lagi diselamatkan. Ini harus segera diganti. Baik, itulah informasi yang dapat saya bagikan hari ini bagi teman-teman semua. Intinya adalah bahwa kita perlu mengecek dahulu sebelum mengganti. Jadi kalau kelapa sawit yang baru ditanam dan mengalami gangguan busuk pucuk, perlu dicek dengan cara memangkasnya untuk mencari tahu apakah tunas bagian bawah masih bisa tumbuh atau tidak. Kalau masih bisa tumbuh, maka kita cuman melakukan pemotongan batang dan dia akan tetap hidup, akan tetap tumbuh. Kalau memang seperti yang satu ini akan harus segera diganti. Tidak ada kata lain kecuali diganti. Oke, itulah informasi untuk memperjelas cara tentang mengatasi kelapa sawit yang terkena serangan hama pucuk. Semoga informasi ini bermanfaat, dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan tanda lonceng notifikasinya agar saya membagikan video yang terbaru, kawan-kawan dapat diberitahu melalui notifikasi. Oke, itulah yang dapat saya informasikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.